Sebelum guruku menghembuskan napas terakhir, kata-kata terakhirnya adalah menyuruhku pergi ke tebing untuk menjemput seorang istri. Dia berkata, istriku akan turun dari langit, itu adalah istri yang dianugerahkan oleh dewa. Namun, aku benar-benar menunggu sampai seorang cantik yang berlumuran darah, seorang cantik yang tulang dewanya dicabut paksa. Aku menggali lubang dengan tanganku sendiri untuk menguburkan guruku, lalu menghangatkan sebotol arak osmanthus favoritnya dan menuangkannya di depan makam. Semasa hidupnya, beliau sangat gemar minum arak, pasti setelah mati pun tidak bisa melepaskannya. Aku bersujud 3 kali. Baru setelah itu aku berbalik dan berjalan menuju tebing yang diperintahkan guruku. Sebelum beliau pergi, dengan tangan gemetar beliau menyentuhku, hanya meninggalkan kalimat yang tidak masuk akal ini. Saat itu tengah hari. Aku mendongak ke langit, matahari terik. Jangan bilang manusia. Bahkan sehelai bulu burung pun tidak terlihat. Xiao-Xiao di sampingku tidak sabar, melompat-lompat di tempat karena cemas. Apakah gurumu benar-benar bisa diandalkan? Sudah menunggu berjam-jam. Aku melotot padanya. Guruku tidak pernah membohongiku. Tunggu sebentar lagi. Aku dibesarkan oleh guruku sejak kecil. Tidak pernah meninggalkan lembah obat ini, dan sangat percaya padanya. Meskipun dia manusia biasa, kemampuannya sangat besar. Manusia kecil hijau sebesar telapak tangan itu terus mengoceh, jadi dengan bosan ia menjambak daun di kepalanya sendiri. Matahari semakin tinggi. Saat aku hampir menyerah, sebuah titik hitam kecil yang tidak mencolok tiba-tiba memasuki pandanganku. Dia seperti sayap yang patah oleh angin, jatuh lurus ke bawah. Xiao-Xiao akhirnya menjadi bersemangat. Dia datang, benar-benar datang. Aku melesat maju, dan baru kemudian menangkapnya dengan stabil di pelukanku. Tubuh di pelukanku sangat ringan, menakutkan. Dan pakaian putihnya hampir sepenuhnya diwarnai darah, terutama punggungnya. Luka yang dalam hingga tulang terlihat mengerikan. Saat itu aku mengerti, tulang dewanya telah dicabut paksa oleh seseorang. Tidak kusangka, ramalan guruku ternyata benar. Aku menghela napas pasrah, menggendong istri yang turun dari langit ini, berbalik dan kembali ke lembah obat. Pingsan selama 3 hari penuh, baru kemudian Yu Yao perlahan sadar. Wajahnya pucat, melihat Xiao-Xiao yang bertengger di wajahnya, suaranya lemah seperti sehelai asap. Siapa kau? Aku sedang menumbuk bubuk obat pereda nyeri untuknya. Mendengar suara itu aku mendongak. Dalam istilah kultivator pedang kalian, dia bisa dianggap sebagai istriku. Saat itu, barulah dia menyadari bahwa di ruangan ini ada orang sepertiku. Matanya penuh kewaspadaan, bertanya dengan suara pelan, kalau begitu, tuan ini siapa? Aku tidak banyak menjelaskan, hanya menuangkan bubuk obat ke dalam ramuan yang sudah dimasak, lalu menyajikannya di depannya. Orang tak bernama, tidak layak disebut. Dia dengan lemah menarik sudut mulutnya. Tuan terlalu rendah hati. Orang yang bisa menyelamatkan nyawaku, bagaimana mungkin orang yang tidak bernama? Kemudian, dia mengangkat mangkuk ramuan hitam pekat itu, tanpa mengerutkan alis sedikit pun, langsung meminumnya habis. Dalam hati aku mengangguk. Gadis ini memang tegar. Hari-hari berikutnya, setiap hari dia harus minum 3 mangkuk besar ramuan, dan bahkan berendam dalam rendaman obat. Baru lukanya perlahan membaik. Mungkin karena sudah lama bersama, dia mulai santai. Suatu hari, dia tiba-tiba bertanya, di sini hanya kau seorang? Gerakan tanganku terhenti. Sesaat kesedihan melintas di mataku. Masih ada guruku. Rasa ingin tahu muncul. Lalu kenapa tidak pernah terlihat beliau? Suaraku sangat pelan. Guruku sudah meninggal. Dia langsung mengatupkan bibirnya, penuh penyesalan di matanya. Maaf, aku menggeleng, memberi isyarat tidak apa-apa, tapi dalam hati semakin penasaran tentang asal-usulnya. Baru saat itu aku teringat. Sebelumnya, pasien yang dibawa pulang guruku pernah menyebutkan saat ngobrol, Yu Yao Zhenren dari lembah tanpa angin. Terlahir dengan tulang dewa, jenius kultivasi yang sulit ditemui dalam 100 tahun, dan juga juara pertama dalam kompetisi sekta abadi. Semua orang bilang masa depannya cerah. Tidak kusangka, akhirnya dia berakhir seperti ini. Dia menjadi ancaman terbesar bagi adik perempuan bungsu. Maka, para senior dan junior yang mengagumi adik perempuan bungsu bekerja sama untuk menjebaknya. Saat dia mengatakan ini, nadanya tenang seperti sedang menceritakan kisah orang lain. Tapi aku bisa membayangkan pengkhianatan dan keputusasaan di baliknya. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Apa kau tidak marah? Dia tersenyum pahit. Mana mungkin tidak marah? Aku sangat ingin mati bersama mereka. Tapi sekarang aku selamat, aku harus menghargai hidup ini. Sambil berkata, dia memanggil pedang sejatinya, dengan sedih mengelus bilah pedang. Sayang sekali Cisuiku, mulai sekarang akan terkubur bersama orang tak berguna sepertiku. Pedang bernama Cisui itu sudah memiliki kesadaran, bahkan dengan mesra menggesekkan lengan pemiliknya, seolah menghibur dalam diam. Yu Yao baru saja mengesampingkan kesedihannya, menoleh ke arah Xiao-Xiao. Aku belum pernah melihat
Bisakah roh alat menggambar bentuk manusia? Saat itu, Xiao Xiao sedang dengan bosan menjambak kelopak bunga. Mendengar Yu Yao menyebutnya, dia langsung bersemangat. Lalu, dia melompat ke tangan Yu Yao, menyodorkan bunga itu padanya, dan mendesak dengan suara seperti anak kecil. Membuat karangan bunga, ini adalah trik kecil yang diajarkan Yu Yao saat dia terbaring di tempat tidur memulihkan diri. Tidak disangka, roh rumput liar kecil yang gundul ini ternyata sangat menyukainya. Aku mengusap dahiku yang sakit, menatap profil wajahnya yang serius, dan hatiku tergerak. Tanpa berpikir, aku bertanya, kau masih ingin berkultivasi lagi? Matanya yang redup seketika menyala seberkas api. Kau benar-benar punya cara? Aku mengangguk. Dalam kitab kuno ada ramuan ajaib, setelah diekstraksi dapat membentuk kembali akar roh ekor untukmu. Dengan itu, kau bisa kembali menapaki jalan keabadian. Namun, aku mengubah topik, bagaimanapun itu bukan milikmu sendiri. Mungkin kau akan menghabiskan seumur hidupmu hanya berkeliaran di tahap awal. Tidak kusangka. Meski begitu, Yu Yao seolah menggenggam jerami penyelamat. Dia memberitahuku, sejak dia ingat, dia sudah berkultivasi. Selain itu, dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Asal bisa terus berkultivasi. Meskipun harus menerima biasa-biasa saja, dia rela. Setelah berkata begitu, dia malah menatapku dengan lucu. Kudengar Master Jiu ahli dalam pengobatan, satu-satunya yang bisa memperbaiki meridian roh. Tidak kusangka ternyata semudah ini. Kau bilang kau orang tak terkenal. Sungguh terlalu rendah hati. Kali ini giliranku yang malu. Itu guruku. Meskipun hanya akar roh ekor. Tetapi penderitaan yang harus ditanggung tetap sama. Di pikiranku. Muncul pikiran yang tidak pada tempatnya, untung lukanya di punggung belum sembuh sepenuhnya. Dia bisa terhindar dari satu kali rasa sakit terkoyak daging. Sejak tahu bahwa dia masih bisa berkultivasi. Yu Yao berubah total. Dia menyingkirkan kemurungan masa lalunya. Meski belum bisa turun dari tempat tidur, dia akan duduk di bangku batu, dengan kikuk mengayunkan pedang Cishui-nya. Setiap hari sebelum fajar, aku bisa melihatnya dengan keras kepala meniru postur guruku. Kadang dia masih tidak bisa menahan desahan, benar juga. Tulang abadi asli lebih baik. Gadis bintang surgawi yang dulu kini akhirnya merasakan keputusasaan kultivator fana yang berlatih keras tetapi tidak maju sejengkal pun. Aku diam-diam mengangkat keranjang bambu, berbalik dan meninggalkan satu kalimat padanya. Aku akan keluar lembah selama setengah bulan. Kau rawat lukamu dengan baik, jangan pikirkan yang lain. Aku tidak khawatir tentang dia, tetapi Xiao Xiao sangat bingung, terbang mengelilingiku. Kita pergi kemana? Sambil membereskan ransel, aku menjawab, Yu Yao benar. Tulang abadi asli lebih baik, jadi, kita ambil kembali untuknya. Xiao Xiao mengerutkan alis kecilnya, pandangannya tertuju pada bungkusan obat di tanganku. Lalu kenapa kau menaburkan bubuk pelunakan tulang ke tubuhmu? Tanganku kaku karena panik, dengan gugup menjelaskan, tentu saja untuk mencegah tamu tak diundang. Xiao Xiao tidak percaya, melipat tangannya dan berputar mengelilingiku. Kau takut ada yang masuk? Atau takut ada yang keluar? Aku tidak menjawab lagi, hanya terus menaburkan bubuk ke tubuhku. Dalam hati, aku berpikir, jika dia benar-benar ingin lari, dengan tubuhnya yang sekarang. Di tempat tidur ini setengah bulan pun tidak masalah. Turun gunung, aku bertanya jalan pada sembarang orang. Lalu langsung menuju lembah tanpa angin. Hasilnya, saat aku masih merencanakan di jalan, entitas apa yang harus kugunakan untuk mendekati beberapa musuh itu, tak kusangka aku malah bertemu. Pemilik paviliun penyebaran suara. Lengan kepala keluarganya pernah disembuhkan oleh guruku. Tentu saja dia mengenalku. Begitu melihatku, mata pemilik toko itu berbinar. Guru abadi, Tuan mau pergi kemana? Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya padanya, apakah kau kenal Hua Shuyuan, Yan Ziyuan, dan Yun Yichang dari lembah tanpa angin? Pemilik toko menggeleng, tetapi paviliun penyebaran suara milik keluarganya tersebar di seluruh penjuru dunia. Informasinya sangat luas. Maka dia memberitahuku, Guru abadi, Tuan tidak perlu pergi ke lembah tanpa angin. Kudengar mereka baru-baru ini berada di Laut Selatan. Di Laut Selatan muncul suatu pemandangan aneh, menarik banyak orang yang beruntung untuk mencari dua dewa itu untuk memperluas pengaruh mereka. Bahkan menghamburkan ribuan keping emas. Hal ini sudah tersebar luas. Seketika amarah membara di hatiku. Dua munafik yang tampak bermoral ini, membuang tulang abadi Yu Yao tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sebaliknya bersenang-senang di sini, sungguh menjengkelkan. Aku memberi hormat kepada pemilik penginapan. Aku benar-benar punya urusan penting dengan mereka, hanya saja tidak tahu di mana Laut Selatan berada. Tuan pemilik, apakah ada cara? Pemilik penginapan menggelengkan tangan cepat-cepat. Guru, Anda terlalu sopan. Anda berjasa padaku, mana mungkin aku menolak? Hal sekecil ini, mana mungkin aku tidak setuju? Di sekteku kebetulan ada formasi teleportasi. Ikuti aku. Lalu, dia membawaku ke depan formasi yang dipenuhi dengan prasasti. Aku tidak bisa membalas budi,
hanya bisa meninggalkan sebuah tanda pengenal. Jika nanti ada penyakit aneh, bisa gunakan benda ini untuk mencariku. Pemilik penginapan seketika tersenyum lebar. Setelah berterima kasih padanya, aku hanya merasa pandanganku kabur. Sekejap kemudian aku sudah sampai di Laut Selatan. Langit di sini berwarna merah muda seperti mimpi. Tanah dipenuhi tanaman langka dan indah, sungguh memukau. Melihat sekeliling pasangan berbakat dan cantik, aku yang membawa keranjang bambu di punggung. Terlihat tidak cocok. Saat aku bersiap mencari tempat menginap, tidak jauh dari sana. Tiba-tiba terdengar panggilan manja, "Kakak Hua, Kakak Yan. Cepatlah kalian." Aku menoleh dengan cepat, melihat seorang wanita berbaju merah muda sedang berbalik. Melambai ke arah dua pria di belakangnya. Kedua pria itu membawa banyak tas besar dan kecil. Wajah mereka penuh senyum manja. "Apa yang terburu-buru? Lukamu belum sembuh total, kan? Jalan pelan-pelan." Mereka bertiga bercakap-cakap dan tertawa, melewatiku. Saat itu, aku melihat gerakan yang hampir tidak terlihat, Xiao-Xiao seketika berubah menjadi sinar hijau. Menyelinap tanpa suara ke punggung wanita berbaju merah muda itu. Sejak hari itu, Laut Selatan pasti tidak akan tenang. Benar saja, dalam beberapa hari tersiar kabar di Laut Selatan bahwa dua dewa dari Lembah Wusong sedang gila mencari dokter. Namun, setelah memanggil semua dokter terkenal, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyakit aneh Nona Dewi Yun. Sepertinya penyakit yang sangat serius. Aku mendengar bisik-bisik dari meja sebelah, lalu dengan santai menghabiskan suapan terakhir Miang Chun. Baru saja mengusap mulut. Waktunya tiba. Maka, sesuai alamat yang kudapat, aku menemukan penginapan tempat mereka menginap, dan langsung memperkenalkan identitasku sebagai tabib kultivasi. Tapi pemilik penginapan itu memandangiku dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya penuh curiga. Jubah abu-abu pucatku ditambah keranjang bambu tua memang tidak terlihat seperti ahli terpencil. Tapi dia tetap membawaku naik, mengetuk pintu dengan hati-hati. "Dewa-dewa, ada seorang tabib kultivasi yang mencari." "Masuklah." Setelah mendapat izin, pemilik baru membuka pintu. Bau obat yang menyengat menyambar. Terlihat wanita berbaju merah muda itu lemah terbaring di tempat tidur. Diam-diam meneteskan air mata. Kedua pria itu memegang tangannya dengan canggung. Membujuk dengan suara rendah, "Adik, jangan takut, sebentar lagi tidak sakit." Benar-benar drama penuh kasih sayang. Hua Chuyue mengangkat kepalanya, tatapannya penuh pengamatan. "Kemampuan medismu sangat hebat," aku hanya mengangguk datar. "Lumayan." Dia baru ingin bertanya lebih, tapi tidak disangka. Yan Ziwan di samping. Memotong dengan tidak sabar, "Apa yang ditanya? Biarkan dia langsung memeriksa saja." Setelah itu, dia segera memberiku tempat. "Tuan, asal bisa menyembuhkan adikku. Bayaran terserah Tuan." Maka aku maju 2 langkah, berpura-pura menggelengkan kepala. Tempat di punggung yang dipasang tulang dewa sakit. Yu Nihun mengangguk lemah, tidak terbentur atau apa-apa. Tiba-tiba sakit sampai tidak bisa bangun. Sudut mulutku membentuk senyum dingin. "Bukankah itu tulang dewamu?" Seketika, wajah ketiganya berubah serempak, seperti melihat hantu. Lagi pula, hal mencabut tulang dewa orang lain tidak terhormat. Tidak disangka. Terungkap oleh tabib yang tidak tahu dari mana. Aku seperti tidak melihat wajah pucat mereka. Nada bicaraku datar seperti membicarakan cuaca hari ini. Tulang dewa belum sepenuhnya menyatu, rasa sakit itu normal. Kalau bisa tahan, lama-lama akan sembuh sendiri. Mungkin penampilanku yang tenang ini. Ada gunanya, wajah mereka agak mereda. Hua Chuyue buru-buru bertanya. "Lalu berapa lama bisa sembuh?" Aku memberi jawaban ambigu, tidak bisa dipastikan. Bisa beberapa hari, bisa setengah tahun atau lebih. Mendengar itu, Yan Ziwan langsung marah. "Mana bisa begitu? Bagaimana adikku bisa menderita selama ini? Tuan, pasti ada cara, kan?" Dalam hati aku tertawa dingin, menunggu kata-kata itu. Namun di wajah, aku pura-pura menunjukkan ekspresi sulit. Setelah merenung lama, Hua Chuyue tidak juga bergerak. "Tuan, apakah ada yang tidak beres?" Aku baru saja mengerutkan kening. Kalian tahu betapa pentingnya sumur immortal itu lebih dariku. Untuk pengobatan ini, tentu saja harus digunakan, ini. Sambil memberikan sesuatu. Aku dengan santai mengarang beberapa nama obat yang sangat sulit diucapkan, terus membodohi mereka. Ini semua adalah obat langka yang sulit ditemukan dalam 100 tahun, memberikannya begitu saja. Belum selesai bicara. Mereka sudah mengerti, dan detik berikutnya, Hua Chuyue dan Yan Ziwan langsung mengeluarkan kantong penyimpanan mereka. "Guru, di sini ada ratusan batu roh kelas atas. Juga beberapa juta tael uang roh, dan harta karun yang kami kumpulkan, meskipun tidak sebanding dengan ramuan Anda. Tapi cukup untuk membayar balas dendam kali ini." Aku mendecak dalam hati, benar seperti yang dikatakan rumor. Demi adik perempuan ini, mereka benar-benar rela mengeluarkan biaya besar. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa ramuan yang kusebutkan itu, di lembah kami, tidak berbeda dengan rumput liar. Lalu, aku bersiap lagi, berpura-pura kesulitan.
Sampai ekspresi wajah mereka berdua kembali menjadi muram, aku baru saja seolah terharu oleh persahabatan mereka. Begitu dalam, baiklah, demi dua dewa ini. Yang begitu mendalam perasaannya, aku akan membuat pengecualian sekali ini. Hanya saja, jangan ceritakan hal ini keluar, kalau tidak semua orang akan datang kepadaku untuk memperbaiki sumur immortal, di mana aku bisa mendapatkan ramuan kedua. Hua Cuyue baru saja menghela napas lega, berulang kali menjamin, Guru, tenanglah. Dengan alasan metode pengobatan tidak pernah diungkapkan, aku dengan tidak sopan mengusir kedua pria itu keluar. Di dalam ruangan hanya tersisa aku dan dia. Yu Nichang menunjukkan ekspresi memelas, Nichang takut sakit. Mohon Tuan melakukannya dengan ringan. Aku menarik senyum palsu, mengangguk. Detik berikutnya, aku menusuknya dengan jarum tajam, lalu dengan tegas mengiris leher belakangnya. Tubuhnya secara naluriah kejang, tetapi tidak bisa sadar. Terlihat di sumur immortal yang bukan miliknya itu. Sebatang tanaman merambat hijau bergerak gelisah. Aku mengulurkan tangan, memanggil dengan suara rendah. Kembalilah. Seketika, tanaman merambat itu berubah wujud menjadi manusia. Melompat ke telapak tanganku, dan menghentakkan kaki dengan keras, orang tidak cuci tangan. Selanjutnya, aku menjahit luka dengan rapi menggunakan benang usus domba. Lalu mengoleskan obat luka khusus. Tak sampai setengah jam, punggungnya kembali mulus seperti semula. Seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itulah, Yu Nichang perlahan sadar. Dia menggerakkan tubuhnya, dan terkejut gembira mendapati dirinya benar-benar jauh lebih baik. Kali ini, dia bahkan bisa turun dari tempat tidur. Hua Cuyue dan Yan Ziyuan segera sangat gembira, menarikku dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Namun, sebelum mereka sempat menanyakan namaku, aku sudah memanggul keranjang bambu tua dan kabur tanpa menoleh. Bercanda, metode pengobatan paksaku ini cuma hiasan belaka. Tidak boleh menunggu mereka menemukan kebenaran. Pemilik toko transmisi suara mengantarkanku ke pintu. Aku sekalian membeli rok baru di tokonya, menghabiskan 800 TL lagi. Uang ini cukup untukku makan mie polos seumur hidup. Aku baru mengerti. Pantas saja guru seumur hidup tidak mencari istri guru, memelihara istri. Ternyata sangat memakan uang. Aku bergegas kembali ke tempat tinggal, tidak menyangka. Begitu masuk, melihat Yu Yao duduk di tengah lautan bunga, tersenyum padaku. Sudah kembali? Aku mengangguk berat. Aku sudah menemukan kembali tulang immortalku. Dia tampak sangat khawatir padaku. Tetapi aku tidak banyak menjelaskan liku-likunya, hanya setelah memastikan tubuhnya bisa menahan, aku kembali membedahnya. Kulit baru yang merah muda kembali teriris, dia kesakitan hingga seluruh tubuh gemetar. Dengan kultivasinya seperti itu, obat bius biasa tidak banyak berpengaruh. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah merapikan luka. Lagi pula, orang yang melakukannya terakhir kali tekniknya terlalu kasar. Yu Yao berbaring di tempat tidur. Dengan gemetar mengulurkan tangan padaku, Zilin, sakit sekali. Senjata dan pemiliknya selaras, pedang Cishuinya juga bergoyang mendekatiku. Sementara Xiao Xiao sudah lama tergeletak di pipinya, menangis terseduh-seduh. Aku hanya bisa memasang wajah dingin. Tahan. Setelah mengatakan itu, aku tetap tidak tahan untuk meraih tubuhnya. Dan menyalurkan energi roh perlahan ke punggungnya. Kali ini, Yu Yao tidak bisa menahan lagi. Sambil memijat leherku, ia menangis terseduh-seduh. Malam ini pasti berat. Untungnya tulang dewa kembali ke tempatnya, kultivasinya meningkat, kecepatan pemulihannya sungguh menakjubkan. Dalam sekejap, ia kembali menjadi pendekar Gioqiao yang mengagumkan. Namun kali ini, ia bukan lagi Dewi Dingin yang berpakaian sederhana, melainkan mengenakan gaun ajaib yang kubelikan, rambutnya dihiasi perhiasan perak. Sambil memegang pedang, ia bertanya sambil tersenyum, "Cantik, kan?" Aku gelisah mengusap leherku, lalu memalingkan wajah dengan kasar, namun hatiku terasa seperti disentuh bulu lembut. Lembut dan gatal. Sekali lagi harum bunga osmanthus, saat yang tepat untuk membuat anggur. Tak kusangka Gioqiao hendak berpamitan. Wajahku langsung muram. Nada bicaraku mengandung rasa cemburu yang tak kusadari. Kenapa? Mau kembali lagi ke sisi kakak dan adik seperguruanmu? Tidak takut dicabut urat dan tulang lagi? Gioqiao mengambil sepotong iga manis asam dan meletakkannya di mangkukku. Sambil menunduk, ia menjelaskan, "Bukan begitu. Aku tetaplah murid lembah tanpa angin. Kakak dan adik seperguruan menyakiti sesama murid. Masalah ini harus diselesaikan," katanya lagi. Pemimpin sekte dan para tetua biasanya merawatku dengan baik. Mungkin sekarang mereka khawatir dan mencari-cari. Melihat wajah polosnya, hatiku berdebar. Murid paling berbakat di sekte mengalami masalah besar, namun pelaku utamanya masih bisa berkeliaran dengan tenang. Apakah para tetua itu benar-benar tidak tahu? Gioqiao menepuk kepalaku. "Tunggulah aku di lembah dengan patuh. Waktu itu aku yang menunggumu, kali ini, giliranmu menungguku." Aku melihat punggungnya yang pergi, lalu cemberut. Detik berikutnya, aku mengeluarkan pedang patah tulang peninggalan guru, lalu mengejarnya dengan sekuat tenaga. Aku tidak mengikutinya. Dia pergi ke lembah tanpa angin,
Aku juga ke sana. Kebetulan searah. Aku membeli seekor keledai dan berjalan perlahan. Namun, takdir mempermainkanku. Aku justru bertemu langsung dengan Hua Chuyue dan yang lainnya. Mata Yan Ziyuan langsung memerah, seperti akan menyemburkan api. Penipu? Kami sudah susah payah mencarimu. Aku segera mengangkat lengan untuk menutupi wajah. Pendekar, jangan menuduh orang baik. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Yan Ziyuan menampar mulutku, lalu mengangkat pedang dan menebas. Sudahlah, kembalikan tulang dewa adik seperguruan. Aku dengan kikuk berguling di tanah. Jubah abu-abu yang baru diganti langsung kotor lagi. Aku buru-buru mengeluarkan pedang besi tua itu dari bungkusan. Guruku pernah berkata, ini adalah benda suci kuno, tidak boleh digunakan kecuali dalam situasi hidup dan mati. Menurutku, sekaranglah saatnya. Namun siapa sangka. Baru saja aku mengangkatnya, pedang itu langsung terbelah dua oleh aura pedang Yan Ziyuan. Pedang besi yang patah jatuh ke tanah dengan suara nyaring, aku langsung terpana. Ini tidak benar. Belum selesai aku bersedih, pedang kedua Yan Ziyuan sudah mendekat. Tanpa sadar aku memejamkan mata, tapi rasa sakit yang kubayangkan tidak muncul. Saat itu, seberkas cahaya putih melintas di depan mata, sebilah pedang tajam muncul begitu saja, mengarah ke lawan. Hua Chuyue tidak percaya, matanya membelalak. Chi Shui. Dari ujung gagang pedang, perlahan terbentuk sosok manusia. Yu Yao berdiri di depanku. Kakak senior, adik senior, lama tak jumpa. Yan Ziyuan mundur ketakutan. Kakak senior, apakah kau yang menyuruh penipu ini mengambil kembali tulang dewa? Yun Nichang mencengkeram lengan baju Hua Chuyue dengan erat, bersembunyi di belakangnya, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Suasana tegang memuncak, tapi aku harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menahan tawaku agar tidak meledak. Yu Yao benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Bahkan demi aku, dia mengerahkan pedang kedua kakak dan adik senior yang dia sayangi. Hatiku tiba-tiba berbunga-bunga, jari telunjukku menyentuh ujung roknya, ujung kakiku gelisah menggambar lingkaran di tanah. Aduh, sungguh memalukan. Tidak kusangka. Sikapku ini langsung memicu kemarahan Yan Ziyuan, dia menunjuk ke hidungku dan berkata pada Yu Yao. Kakak senior, lihatlah gaya menyebalkannya. Yu Yao menoleh. Aku segera berakting, wajahku pucat, alisku juga berkerut rapat. Dia benar-benar tertipu. Ada apa denganmu? Aku memegang kening dengan satu tangan. Satu tangan menekan pelipis, suaranya lemah, seolah sedikit pusing. Detik berikutnya, tubuhku bergoyang kiri kanan. Lemas jatuh ke pundak Yu Yao. Kali ini, Yan Ziyuan marah dan langsung mengeluarkan kata-kata kotor. Dasar perempuan jalang, aku akan membunuhmu, saat dia hendak menyerbu. Pedang Yu Yao sudah berada di lehernya, dan segera garis darah mengalir. Yan Ziyuan meraba darah di lehernya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, suaranya terbawa isak. Kau, demi dia, kau mau membunuhku? Di samping, Hua Chuyue matanya kosong, tatapan itu seakan ingin mencabik-cabikku hidup-hidup. Tapi Yu Yao bahkan tidak berkedip, wajahnya sedingin es. Aku bersandar di bahunya, memiringkan mata menatap mereka, dalam hati ingin tertawa. Dua orang ini sungguh menarik. Setiap kata penuh rasa teraniaya, tapi tentang perbuatan kotor mereka sendiri. Tidak sepatah kata pun disebut. Maka sengaja aku merapat ke dekapan Yu Yao, seperti binatang kecil yang ketakutan. Dari mulutku bergumam pelan, mereka galak sekali. Suaranya tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan. Cukup jelas terdengar oleh semua orang. Seketika, Yu Yao benar-benar semakin iba. Dia mengulurkan tangan, mengelus telingaku dengan lembut, suaranya lembut seperti meneteskan air. Jangan takut, tidak apa-apa. Detik berikutnya, dia langsung memelukku dan membawaku berbalik menuju penginapan di belakang. Aku langsung linglung. Tangan kananku tanpa sadar melingkar di lehernya. Aku, seorang pria dewasa, digendong seperti ini oleh seorang gadis. Baru saja merasa canggung, tiba-tiba. Sekilas kulihat mata Yan Ziyuan yang nyaris melotot kesakitan. Hatiku langsung berbunga-bunga. Lalu, aku menyipitkan mata ke arah mereka, melemparkan senyuman penuh tantangan. Bahkan sengaja membenamkan wajah di lekuk bahu Yu Yao, berpura-pura seperti burung kecil yang manja. Aku tidak bisa menahan rasa puas. Wajah dua orang itu hijau karena marah. Mereka melangkah besar mengikuti kami. Setelah naik ke lantai 2, Yu Yao membaringkanku perlahan di atas ranjang. Kau istirahat dulu. Aku pergi sebentar. Aku tersenyum dan mengangguk. Begitu pintu tertutup, aku langsung melompat seperti ikan mas. Menempelkan telinga rapat-rapat ke pintu, mendengarkan dengan saksama suara di luar. Saudari seperguruan. Jangan kau tertipu oleh pria itu. Di siang bolong, di depan mata kita, dia menipu tulang abadi itu. Dia bukan orang sembarangan. Yu Yao terkekeh pelan. Itu bukan menipu. Itu hanya mengembalikan barang kepada pemiliknya. Yan Ziyuan menghentakkan kaki dengan cemas. Hua Chuyue berbicara dengan suara berat. Saudari muda, kau masih marah pada kami? Aku tahu kali ini kami salah. Tapi kami tidak pernah berniat menyakitimu. Jika kau tidak melawan sekeras itu,
Bagaimana mungkin kau jatuh ke jurang? Sebenarnya kami sudah mencari Jiuxian untuk menyembuhkan lukamu. Pasti kau tidak akan apa-apa. Aku nyaris tidak bisa bernapas mendengarnya. Kata-kata itu sungguh tidak tahu malu. Guruku sudah lama mati. Hendak kemana dia mencari orang? Kusandarkan lagi kepalaku ke pakaian, hanya terdengar Hua Chuyue masih berkata. Saudari muda sejak kecil adalah yang terpilih, seharusnya tidak bisa mengerti pahitnya Nishang. Dia tidak bisa berkultivasi. Sering diejek orang. Bagaimana hatiku bisa tenang? Saudari seperguruan selalu baik pada kami. Pasti tidak akan mempermasalahkan hal sepele ini, kan? Ah, cis, aku benar-benar muak. Dua saudara sekte mencelakai sesama, tunggu saja aku kembali melapor kepada ketua untuk diadili. Yan Ziwan meninju meja. Penuh amarah, kami memang bersalah padamu, tapi bukankah tulang abadi sudah kau ambil kembali? Menurutku kau sudah termakan tipu daya pria itu, tidak peduli sama sekali ikatan persaudaraan seperguruan. Akhirnya mereka bertiga bubar dengan tidak baik. Yu Yao membuka pintu dan berjalan ke arahku. Aku segera melesat kembali ke ranjang, kedua tangan rapi di perut. Berpura-pura beristirahat dengan tenang. Tapi aku lupa sama Xiao Xiao, pengacau itu. Dia masih berdiri kaku di balik pintu. Begitu Yu Yao membuka pintu, dia cekikikan padanya. Lalu langkah kaki perlahan mendekati ranjang. Aku cepat-cepat memejamkan mata, tapi bola mataku berputar-putar di balik kelopak, jantung tercekat di tenggorokan. Detik berikutnya, kurasakan sisi ranjang tertekan. Dia duduk, tapi dia tidak bicara. Hanya diam tenang. Aku benar-benar panik. Selesai, selesai. Bagaimana ini supaya bisa bangun dengan alami? Saat itu, terdengar tawa kecilnya di telingaku. Berapa lama lagi kau mau berpura-pura? Tubuhku kaku. Terpaksa aku membuka mata. Pasrah. Begitu membuka mata, kulihat lagi Xiao Xiao, pengkhianat kecil itu, berdiri di telapak tangannya. Tubuh mungilnya bergoyang-goyang sambil nyengir konyol padaku. Nyengir apaan? Aku sinis mencebik. Lalu aku menoleh lagi, memasang wajah manis menatap Yu Yao. Aku sudah agak istirahat, rasanya lebih baik. Sudut bibirnya semakin dalam. Tatapannya seperti bisa menembus pikiranku. Khawatir tentang apa? Jika kau tidak suka mereka. Katakan saja terus terang. Aku cemberut tidak senang, suaranya kecil seperti nyamuk. Aku ini siapa bagimu? Apa hakku mengatur dirimu? Dia menunduk dengan lembut. Mata indah itu menatapku dengan tajam, aku hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Aku bukan istrimu lagi. Dengan suara ledakan, aku merasa otakku seperti meledak menjadi kembang api. Nini, bagaimana kau tahu? Matanya melirik sekilas, aku mengikuti arah pandangnya dan melihat Xiao Xiao, pengkhianat kecil itu. Dengan perasaan bersalah, dia menoleh, bahkan meraih dua helai daun dari atas kepalanya dan menyumpalnya ke telinganya dengan erat. Aku langsung marah hingga menggertakkan gigi, pengkhianat ini. Tapi Yu Yao mengangkat daguku. Memaksaku menatap matanya, nadanya mengandung sedikit bahaya. Bagaimana? Tidak mau? Pandanganku langsung mulai menghindar, sama sekali tidak berani menatapnya. Lidahku seperti terikat beberapa kali di mulut, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus mengatakannya? Tentu saja aku ingin kau menjadi istriku, tapi aku tidak tahu apakah kau masih mau. Lagi pula kau adalah kakak senior yang memiliki masa depan cerah, aku hanyalah seorang yang merusak dinding, tidak punya apa-apa. Hanya memiliki satu lembah utuh. Sebenarnya, sepertinya juga bisa ditanggung. Lagi pula ada banyak orang yang antri ingin aku urus, aku serius bisa memungut iuran. Tapi bagaimana jika di dalam sekte ada orang yang kau sukai? Aku bukan tipe orang yang memanfaatkan budi untuk meminta balasan. Pokoknya, menyebalkan sekali. Tidak kusangka, senyuman di wajah Yu Yao semakin dalam. Dia mengulurkan jari telunjuknya. Dengan lembut menunjuk bibirku. Apa yang kau pikirkan? Detik berikutnya, dia benar-benar menciumku. Aku tidak peduli. Dia menciumku, dia harus bertanggung jawab padaku. Tapi pada tengah malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang lembut. Yuni Chang berdiri sendirian di luar pintu, dengan gugup melihat ke kiri dan ke kanan. Yu Yao membuka pintu, wajahnya tanpa ekspresi, sedikit kecewa. Lagi pula, menghadapi adik perempuan yang pernah menyakitinya, dia memang sulit untuk menunjukkan ekspresi ramah. Suara Yuni Chang cepat dan pelan, seolah takut didengar orang. Kakak senior, aku tahu kau tidak percaya padaku, tapi aku tetap menyarankanmu untuk tidak kembali. Melihat Yu Yao tidak bereaksi. Di matanya terpancar kilatan kekecewaan, lalu dengan cepat membungkukkan badan. Maaf, kakak senior. Setelah berkata begitu, dia berlari kecil pergi. Yu Yao berdiri di tempat untuk beberapa saat, baru kemudian menutup pintu dan kembali bertanya padaku. Menurutmu apa maksudnya? Dia berkata, dalam ingatannya, adik perempuan ini selalu pendiam, terlihat pemalu. Mengikuti di belakang Hua Zuyue dan yang lainnya.
Awalnya ada juga yang tidak menyukainya, dia tidak marah. Diam-diam melakukan urusannya sendiri. Lambat laun, orang yang menyukainya malah semakin banyak. Dia sebenarnya tidak memiliki kesan yang jelas pada adik perempuan ini, jadi sulit percaya bahwa dia bisa melakukan hal yang begitu kejam. Meskipun aku tidak bisa menilai baik buruknya wanita ini. Fisiknya istimewa, dia adalah kandidat tungku yang sangat baik. Wajah Yuyao langsung berubah. Maksudmu mereka? Aku mengangguk. Kemungkinan besar seperti itu. Di dunia ini, mana ada cinta yang dalam? Itu semua hanyalah kebohongan yang dirangkai dengan hati-hati. Aku memandangnya dengan khawatir. Lalu kau masih ingin kembali? Yuyao diam untuk waktu yang lama, akhirnya mengangguk. Aku harus kembali untuk memastikan. Dia adalah adik perempuanku yang tumbuh bersamaku. Aku tidak mungkin karena kata-katanya sepihak. Lalu menimbulkan keraguan. Kami beristirahat lagi di lembah untuk beberapa waktu, kekuatannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tapi kami tetap tidak boleh lengah. Aku menepuk dadaku sendiri. Aku ikut denganmu. Dia malah mengerutkan kening dengan canggung. Aku sudah tahu situasi mereka, jadi aku tidak akan mudah jatuh ke dalam perangkap. Tapi jika ditambah denganmu, aku mungkin tidak bisa menjagamu. Aku dengan percaya diri melambaikan tangan. Mengambil pedang patah di samping. Jangan takut, aku akan melindungimu. Meskipun sekarang pedang ini patah, tapi guruku tidak pernah berbohong. Pasti ini adalah artefak kuno. Jika kau dalam bahaya, aku masih bisa membantumu. Yuyao tertawa kering 2 kali. Tawa itu terdengar sangat dipaksakan. Kau tidurlah, sungguh. Ini benar-benar artefak, sangat kuat. Baiklah. Keesokan harinya kami berangkat lagi, meninggalkan keledai kecilku. Yuyao membawaku terbang dengan pedang. Tak lama kemudian kami kembali ke Wufeng. Begitu murid-murid sekte melihatnya, mereka dengan antusias mengelilinginya. Kakak senior, kau kembali. Kakak senior, kemana saja kau? Kakak senior, siapa ini? Wajah Yuyao lembut, tersenyum dan mengangguk memberi isyarat. Sikap itu, benar-benar gaya seorang kakak senior utama. Aku segera dengan bangga mengikutinya dari belakang, dengan bangga mendadakkan dadaku. Hehe, suaminya. Aku suaminya. Para hadirin tentu tidak percaya. Mereka bertanya kepada Yuyao. Dia menoleh, menatap dalam. Pipi sedikit memerah. Meskipun agak malu, dia juga tidak menyangkal. Dia benar-benar mengakuinya, itu suamiku. Aku terkekeh. Kedua tanganku langsung bertumpu di pundaknya, melangkah kecil-kecil mengikutinya erat. Bahkan Xiao-Xiao di atas kepala mulai tidak tenang, melompat-lompat. Kali ini, kami berdua bahagia seperti orang bodoh. Tak disangka, suasana hati yang baik ini tidak bertahan lama. Saat kami dihentikan di depan pintu pemimpin sekte, semuanya langsung lenyap. Bocah kecil di depan tersenyum palsu. Dia mengulurkan tangan dan mencegatku, area terlarang pemimpin sekte, orang tidak berkepentingan tidak boleh mendekat. Wajahku langsung merosot panjang. Siapa yang tidak berkepentingan? Aku suaminya. Suami? Bocah itu bahkan tersenyum kecil, tetap tidak boleh. Sikapnya benar-benar menyebalkan. Hasilnya, di wilayah orang lain, yang berkuasa adalah mereka. Aku ditempatkan di kamar tamu, hanya bisa menatap Yuyao pergi sendirian mencarinya. Aku bosan memilih bunga dan rumput, tetapi 1 jam berlalu, dia masih belum kembali. Hatiku berdebar, langsung merasa ada yang tidak beres. Aku segera membuka pintu. Menangkap murid di luar dan bertanya, mereka belum selesai bicara, murid itu seperti patung kayu. Geleng-geleng kepala secara mekanis. Aku tidak tahu, kali ini aku benar-benar tidak sabar lagi. Aku langsung melangkah keluar. Tapi dia malah mengulurkan tangan menghalangiku lagi. Pemimpin sekte memerintahkan, orang yang tidak berkaitan tidak boleh berkeliaran. Amarahku langsung memuncak. Barang tidak berguna. Apa? Orang tidak berkaitan? Apa? Siapa yang kau maksud? Aku malas berbasa-basi dengannya. Dengan satu kibasan lengan, dia pun jatuh terkapar di tanah. Setelah tidak ada yang menghalangi, aku berhasil berjalan menuju kamar pemimpin sekte. Namun, di sepanjang jalan sunyi seperti maut. Kegelisahan di hatiku langsung membesar berkali-kali. Dari jauh, aku melihat 2 penjaga di depan pintu. Aku tahu tanpa berpikir. Mereka pasti akan menghalangiku. Maka aku memberi isyarat pada Xiao-Xiao, dia mengerti. Berubah menjadi aliran cahaya. Berikutnya, kedua penjaga itu pun roboh. Namun, saat aku mendorong pintu, di dalam ternyata kosong. Mustahil. Aku jelas melihat mereka masuk ke ruangan ini. Aku cepat-cepat melihat sekeliling, yakin pasti ada jalan rahasia. Xiao-Xiao, selidiki. Baru saja perintahku selesai. Puluhan sulur keluar dari tubuhnya, menyelinap ke celah-celah sekeliling. Hanya dalam beberapa detik, dia melompat ke sebuah papan rahasia. Di sini, aku mengambil pedang patah, mengeluarkan pemantik api, tanpa ragu menuruni tangga, melewati lorong panjang. Ruang makin luas. Lalu, aku mendengar suara percakapan dari dalam. Yauni, jangan keras kepala. Asal kau patuh, gurumu masih bisa memberimu jalan hidup. Aku memandang tajam,
melihat pemimpin sekte. Hua Chuyue dan Yan Ziyuan, ketiga orang itu berdiri bersama, sementara Yu Nichang pingsan di tanah. Yu Yao berlutut di depannya, berlumuran darah. Pedang Qishui berdiri diam di paling depan. Dia ingin mengangkat tangan menghapus darah di sudut mulut, tapi tubuhnya tidak mau menurut. Dia terengah-engah. Namun tatapannya sangat tegas. Jangan omong kosong. Selama aku ada, aku tidak akan pernah membiarkan kalian melakukan perbuatan jahat ini. Yan Ziyuan menggaruk rambutnya dengan kesal. Kakak senior, jangan keras kepala. Bakatmu sangat tinggi, kau tidak bisa merasakan betapa sulitnya kami berlatih. Akhirnya kami menemukan seorang Yu Nichang. Tolong kabulkan permintaan kami. Bantu kami mencapai Tau yang besar. Maka kau akan menjadi pendukung terkuatmu. Saat itu, siapa yang berani meremehkanmu? Aku tak tahan dan bergumam dalam hati, kultivasiku tidak akan tahan sama sekali. Tapi begitu dia memiliki tulang dewa dan bisa berkultivasi. Yang menantinya adalah siksaan tanpa henti. Itulah yang sesungguhnya tidak bisa hidup. Tidak bisa mati. Aku malas mendengar omong kosongnya lagi, langsung mengambil pedang dan maju. Pedang patah menggores lantai batu, mengeluarkan suara melengking. Ketiga orang itu langsung waspada, menoleh cepat. Siapa? Aku perlahan keluar dari kegelapan, menatap mereka dengan penuh ancaman. Mata Yu Yao awalnya terkejut, lalu berubah menjadi sukacita. Kau datang. Aku mengedipkan mata, berbicara dengan nada sinis, kalau tidak datang. Tentu saja harus mengumpulkan mayatmu. Wanita bodoh ini, sudah kubilang berkali-kali jangan datang. Dia tetap tidak mau mendengar, lihatlah akibatnya, sekarang urat nadinya putus lagi. Aku berjalan ke depannya, mengarahkan pedangku ke kepala sekte kelinci tua itu. Inilah dia pemimpin yang katanya baik padamu. Yu Yao tersenyum getir, kepalanya bersandar lembut di punggungku, dengan sikap yang sangat tulus. Aku salah, manusia tidak bisa dinilai dari penampilannya. Lain kali aku akan menurutimu. Kepala sekte kelinci tua itu masih berlagak mendalam sambil mengelus janggut putihnya. Dasar bocah bodoh. Hua Chuyue bahkan tidak sabar, dia langsung menghunus pedang dan menusuk ke arahku. Jika dia ingin mati, tidak perlu bicara lagi dengannya. Dia memang jenius di sekte ini, tebasan pedangnya sangat kuat. Sayang sekali. Dia bertemu dengan pusaka kuno peninggalan guruku. Hanya terdengar suara Swiss, dan detik berikutnya. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Darah hangat langsung memerciki seluruh tubuhku, aku terpaksa mengerutkan kening. Dalam hatiku hanya satu pikiran, untung aku bawa baju ganti kali ini. Namun Yan Ziyuan di sampingku menatap dengan penuh keterkejutan. Matanya membulat seperti lonceng tembaga. Mustahil. Ini jelas hanya pedang rongsokan. Kali ini, si kelinci tua itu akhirnya melepaskan sikap angkuhnya yang seperti dewa. Untuk pertama kalinya dia menatapku dengan sungguh-sungguh. Kamu ini makhluk apa? Seolah kau membunuh Hua Chuyue dengan satu tebasan adalah hal biasa. Apa itu masalah besar? Aku malas membuang kata-kata dengannya. Detik berikutnya, pedang patah di tanganku berubah menjadi bayangan, langsung menebas wajahnya. Tak kusangka si tua ini bukan sekadar hiasan. Dia benar-benar berhasil menangkis seranganku, bahkan bisa membalas. Saat itu, Yan Ziyuan juga berniat menyerangku dari belakang. Tapi sebelum dia mendekat, tanaman Xiao Xiao langsung melilitnya erat. Kemudian, ranting-ranting kecil menusuk kulitnya. Tak sampai beberapa saat, seorang hidup berubah menjadi mayat kering. Melihat ini, kepala sekte menggigil bibirnya. Bicaranya pun terbata-bata. Kau siluman gunung. Barulah aku mengerti. Ternyata apa yang tertulis di kitab kuno itu benar. Siluman gunung, lahir dari alam, dibesarkan oleh bumi. Kekuatannya tak terduga, murni dan baik, namun juga paling mudah terjerumus pada niat jahat. Aku mengerutkan kening lebih dalam lagi. Aliran sesat yang mengaku terkenal ini, bicaranya memang satu sama lain lebih buruk. Mereka terus menyebut orang luar, manusia tak tahu malu, dan sekarang. Di matanya, aku bahkan tidak dianggap manusia. Sungguh keterlaluan, maka amarah membuncah di hatiku. Aku menebas duluan. Si kelinci tua ini ternyata benar-benar penuh darah. Darah yang keluar dari tubuhnya lebih banyak dari orang lain. Untung Yu Yao sudah pingsan tadi, jadi dia tidak melihat betapa kotor dan berlumuran darahnya aku saat ini. Syukurlah Xiao Xiao punya akal. Dia langsung membersihkan noda darah di tubuhku. Aku dengan hati-hati menggendong Yu Yao dan berjalan keluar. Xiao Xiao dengan susah payah menjulurkan tanaman rambatnya. Menopang Yu Yao di sisi lain. Tubuh mungilnya mengerahkan sekuat tenaga, sambil terus mengomel. Tolong aku dong, aku hanya bisa mengangkat bahu, menunjukkan bahwa aku tidak bisa membantu. Maka dia berjalan lambat sekali sepanjang jalan. Sampai di kaki gunung, aku mencari rumah yang aman. Untuk menitipkan Yu Yao. Lebih baik dia menjauh dari segala masalah, menjadi orang biasa adalah tempat terbaik baginya. Kemudian, aku pasrah membawa istriku yang merepotkan ini kembali ke istana Wan. Malam itu, cahaya bulan seperti air. Tapi aku tidak punya suasana hati untuk menikmatinya. Karena Yu Yao di dalam tong obat kesakitan hingga keringat bercucuran, bahkan suaranya penuh isakan. Suami sakit.
Aku bergumam dalam hati. Apa ini lebih sakit dari saat memasang tulang dewa dulu? Aku sudah sengaja menyesuaikan resep obatnya. Seharusnya dia bisa menahannya. Tak kusangka detik berikutnya, dia membuka matanya yang berkabut. Menunduk dan mendekat, nadanya penuh dengan manja yang jarang dia tunjukkan. Tidak sama. Sekarang aku punya suami. Aku tidak perlu menahan sakit sendirian lagi. Brak! Aku merasa wajahku langsung panas seperti bisa menggoreng telur. Tapi dia masih belum puas, malah merentangkan tangannya memeluk leherku. Berbisik lembut di telingaku, "Suami, sungguh, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya." Aku membuang mangkuk obat di tanganku, lalu memeluknya erat dan membujuknya lembut. "Ya, suami ada di sini.